Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Judul pelajaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini adalah Roti dan Air Kehidupan. Firman Tuhan dalam Keluaran 16 ayat 28 sampai 30. Begini bunyinya. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6, Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya. Pada hari ke-7 itu, lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam pelajaran firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan selalu memberikan janji berkat kepada bangsa Israel bila mana mereka setia. Roti, kehidupan, dan air. Apa pelajaran dari pelajaran firman Tuhan pada saat ini adalah yang pertama, Tuhan memimpin di jalan yang tidak dikenal. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setelah meninggalkan Mesir, bangsa Israel melangkah ke jalan yang sama sekali baru belum pernah mereka jalani. Mereka tidak tahu persis arah dan tantangan apa yang mereka hadapi yang menunggu mereka. Namun satu hal yang pasti, saudaraku, Tuhanlah yang memimpin mereka. Sama seperti mereka, kita pun sering berjalan di padang gurun kehidupan yang penuh ketidakpastian. Tantangan finansial, mungkin kesehatan, relasi, atau pelayanan sering membuat kita bertanya, apa yang akan terjadi nanti? Ini sering kita tanyakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan saya nanti? Jawabannya tetap sama. Jika Tuhan yang memimpin, Dia juga akan memelihara. Saudaraku, ini satu pelajaran yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Dari dulu bangsa Israel tidak pernah Tuhan tinggalkan. Walaupun bangsa Israel kadang mereka tidak setia kepada Tuhan. Pelajaran yang kedua adalah Tuhan mengajar melalui kekurangan. Siapa kita di sini yang tidak pernah mengalami kekurangan? Mungkin suatu waktu pernah kita mengalami. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan membiarkan bangsa Israel merasakan haus di Mara. Haus akan apa? Air. Lapar di padang gurun Sin. Dan kehausan di Rafidim. Bukan karena Tuhan itu kejam, tapi karena Dia ingin mengajarkan pelajaran iman dan ketaatan bagi umatnya. Roti manna dan air dari batu adalah simbol pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Namun, mujizat itu datang setiap hari, kecuali pada hari Sabat. Ini mengajarkan mereka untuk bergantung terus-menerus kepada Tuhan. Saudaraku, kadang Tuhan juga izinkan kita merasa kekurangan, supaya kita belajar bahwa hidup bukan hanya dari gaji, tabungan, atau koneksi, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pemirsa dimanapun Anda berada, kita tidak bisa mengandalkan apa yang kita miliki. Kita tidak bisa bergantung kepada materi atau kemampuan-kemampuan kita untuk mendapatkan semuanya itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran yang ketiga adalah ketaatan adalah ujian iman.
Bangsa Israel diuji apakah mereka taat kepada perintah-perintah Tuhan. Apakah mereka benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita, banyak sekali ujian yang kita hadapi. Kadang ketika perjalanan keuangan, ya mungkin semua usaha, ataupun apapun yang kita lakukan lancar-lancar saja semua. Tidak ada masalah. Boleh saja kita setia kepada Tuhan. Tapi bagaimana ketika ada kesulitan, pergumulan atau beban yang berat? Bangsa Israel diuji lewat perintah sederhana. Ambil mana secukupnya setiap hari dan simpan untuk 2 hari. Hanya pada hari ke-6. Namun banyak yang tetap melanggar. Inilah kedegilan hati bangsa Israel. Bagi Tuhan ini bukan soal roti semata, tapi soal ketaatan. Sama seperti Sabat menjadi tanda kesetiaan mereka. Begitu pula dalam hidup kita. Seringkali Tuhan menguji iman kita lewat hal-hal yang tampaknya kecil. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kadang-kadang dalam hal kecil kita diuji apakah kita taat, apakah kita setia kepada Tuhan. Kalau dalam hal kecil saja kita tidak setia, bagaimana dalam perkara yang besar? Apakah kita berkata jujur? Apakah kita menepati janji kita? Apakah kita menjaga waktu doa-doa kita dengan tekun? Ataukah kita benar-benar menguduskan hari Sabat, tidak mencemarkannya, ya, dengan gadget, dengan tontonan, dengan hiburan dan yang lain? Hal kecil yang kita taati hari ini mempersiapkan kita untuk ujian iman yang lebih besar besok. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran yang keempat adalah perjalanan iman adalah perjalanan bersama. Bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan dipimpin oleh Musa di bawah tuntunan atau perlindungan yang maha kuasa. Musa memimpin, tetapi keberhasilan perjalanan itu bergantung pada kesatuan bangsa itu. Mereka harus saling membantu, bukan saling menyalahkan satu yang lain. Padahal kita lihat peristiwa itu adalah ada banyak bangsa Israel mempersalahkan Musa. Demikian juga gereja Tuhan hari ini. Kita dipanggil untuk berjalan bersama, saling menopang, dan saling menguatkan di dalam iman satu dengan yang lain. Tuhan tidak memanggil kita untuk jadi petualang rohani sendirian, melainkan menjadi tubuh Kristus yang saling melayani, saling bergantung, saling menguatkan, ya, saling mendoakan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, di dalam pelajaran kita ini, untuk pelajaran yang kelima adalah tentang aplikasi bagi kita saat ini. Saudaraku, apa aplikasinya? Yang pertama adalah percaya bahwa Tuhan memimpin setiap langkah meskipun jalannya belum jelas. Kita tidak tahu apa terjadi besok atau lusa dan seterusnya. Tapi yang jelas kalau Tuhan sudah memimpin kita di masa lalu, hari ini, maka untuk masa yang akan datang juga Tuhan akan memimpin kita. Belajarlah bergantung pada pemeliharaan Tuhan setiap hari. Bukan hanya saat darurat. Bukan hanya saat-saat sulit. Susah, senang. Tetap bergantung kepada Tuhan. Amin, pemirsa yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, latih ketaatan. Bahkan dalam hal yang tampak kecil. Mari kita taat. Bapak Ibu, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Yang berikutnya adalah jaga kesatuan tubuh Kristus di tengah-tengah perjalanan iman kita. Banyak pergumulan. Boleh saja kita berbeda pendapat, tapi kita harus jaga kesatuan tubuh Kristus. Kita harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Kemudian terakhir adalah hormati hari Sabat. Sabat sebagai tanda kesetiaan kepada Tuhan yang menciptakan dan menebus kita. Mulai dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kita harus jaga kekudusan hari Sabat.
Jangan tercemar dengan pengaruh-pengaruh duniawi. Pepatah Tiongkok berkata, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Setiap langkah yang kita ambil bersama Tuhan hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju tanah Kanaan, perjanjian sorgawi. Jangan tunda untuk taat, karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk mengalami Dia sebagai roti dan air kehidupan di dalam perjalanan kerohanian kita. Kiranya pelajaran ini boleh menguatkan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih atas pelajaran ini. Kiranya Tuhan berkati semua pemirsa dimanapun berada. Biarlah melalui pelajaran ini kami boleh dikuatkan supaya kami tetap taat kepada perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.